Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur pasar usaha pertanian pada mata kuliah Manajemen Sarana dan Prasarana. Untuk capaian pembelajaran pada pertemuan hari ini, yaitu yang pertama memahami struktur pasar usaha pertanian, kemudian yang kedua memahami pasar monopoli, dan yang ketiga memahami oligopoli usaha pertanian. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang struktur pasar. Sebelumnya, apa sih struktur pasar itu? Struktur pasar adalah suatu dimensi yang menjelaskan definisi industri dan perusahaan mengenai jumlah yang ada dalam satu pasar. Distribusi perusahaan tersebut dengan berbagai ukuran dan diferensiasi produk, serta syarat-syarat keluar masuk pasar. Untuk usaha pertanian sendiri, kita akan mempelajarinya pada hari ini, yaitu benih dan pupuk. Nah, untuk karakteristik struktur pasar ini, kita ada 4 karakteristik, yaitu yang pertama adalah jumlah dan besarnya perusahaan, yang kedua adalah keadaan produk menurut pembeli, dan yang ketiga adalah kemudahan masuk dan keluar pasar, serta yang keempat status pengetahuan tentang biaya, harga, dan kondisi pasar di antara para pelaku pemasaran. Jadi 4 karakteristik ini akan mempengaruhi dan menentukan bagaimana struktur pasar dari masing-masing usaha pertanian. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini menurut analisa ekonomi, pasar dibedakan menjadi dua. Nah, di sini kita melihat ada pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Sedangkan untuk pasar persaingan tidak sempurna itu dibagi lagi menjadi 4 karakteristik struktur pasarnya. Yang pertama yaitu pasar monopoli, yang kedua pasar oligopoli, yang ketiga pasar monopsoni, dan yang keempat pasar monopolistik. Nah, sebenarnya apa sih perbedaan dari keempat pasar ini? Jika ditinjau dari berapa banyaknya yang jumlah tadi ya, jumlah dan pelaku produsennya berapa, kemudian produknya seperti apa, susah atau enggak keluar masuk dari pasar tersebut, kemudian dan bagaimana pengetahuan dari pelaku pasar tentang pasar tersebut. Nah, di sini kita akan membahas satu persatu pasar monopoli itu. Ya, pasar monopoli itu adalah hanya ada satu penjual atau produsen yang menguasai permintaan pasar. Jadi untuk pasar monopoli ini dia hanya ada satu penjual yang menjual suatu produk atau suatu komoditas, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah pasar oligopoli. Nah, untuk pasar oligopoli ini bukan hanya satu penjualnya, tapi ada beberapa. Kalau mono itu satu, sedangkan oligo itu beberapa. Jadi ada beberapa perusahaan yang menguasai seluruh permintaan pasar, gitu ya. Kemudian yang ketiga, pasar monopsoni. Permintaannya atau pembeli hanya satu perusahaan. Jadi kalau di sini bisa kita lihat, mono itu artinya satu. Poli itu penjual atau produsen. Nah, kalau monopsoni berarti satu Sony pembeli. Gitu ya, pembeli atau permintaan dari suatu produk. Jadi untuk monopsoni itu pembelinya hanya ada satu perusahaan. Kebalikan dari monopsoni. Kalau monopsoni penjualnya hanya ada satu, kalau monopsoni pembelinya hanya ada satu perusahaan. Baik, yang keempat, maaf, adalah pasar monopolistik. Terdapat sejumlah besar penjual yang menawarkan barang yang sama, gitu ya. Baik, kita lanjutkan.
Nah, apa sih pasar persaingan sempurna itu? Kalau tadi kita sudah membahas beberapa pasar persaingan tidak sempurna, maka kita akan ingin mengetahui juga apa itu pasar persaingan sempurna. Jadi, pasar persaingan sempurna adalah suatu bentuk interaksi antara permintaan dengan penawaran, di mana jumlah pembeli dan penjual sedemikian rupa banyaknya atau tidak terbatas. Nah, bagaimana ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna ini? Nah, ini kita akan lihat ada beberapa ciri-cirinya, yaitu terdapat jumlah perusahaan dalam pasar sangat banyak. Jadi, banyak perusahaan yang ikut dalam interaksi penawaran dan permintaan. Kemudian produknya gimana? Atau barangnya gimana? Komoditasnya gimana? Para komoditas yang diperdagangkan itu homogen gitu ya. Kalau misalkan kita bicara untuk produk pertanian, kalau wortel ya wortel semuanya, tidak tidak beda-beda gitu ya. Kalau ada bayam ya bayam, kita mau beli bayam di tempat A itu akan sama dengan di tempat yang B. Tidak ada perbedaan gitu ya. Kemudian yang kedua, konsumen memahami sepenuhnya keadaan pasar. Yang keempat, tidak ada hambatan untuk keluar masuk bagi setiap penjual. Kalau di pasar kita mau jualan sayur ya masuk-masuk aja gitu ya. Tidak ada hambatan di situ. Kemudian yang kelima, pemerintah tidak campur tangan dalam proses pembentukan harga. Jadi di sini tidak ada kaitannya dengan pemerintah. Tidak ada harga ecer tertinggi atau tidak ada harga ecer terendah gitu ya. Semua ditentukan oleh uh, interaksi dari permintaan dan penawaran. Kemudian yang keenam, penjual atau produsen hanya berperan sebagai pengambil harga, gitu ya. Dia tidak bisa menentukan harga. Kalau sebelahnya ada harga bayam yang lebih murah, mungkin dia akan ke sana, gitu ya. Tapi biasanya rata-ratanya harganya itu hampir sama di antara satu penjual dengan penjual yang lainnya. Nah, di sini untuk pasar persaingan tidak sempurna, kita bisa lihat yang tadi ya, pasar monopoli. Apa tadi? Pasar monopoli hanya ada satu produsen yang menguasai semua permintaan. Nah, di sini ciri-cirinya adalah hanya ada satu produsen yang menguasai penawaran, kemudian tidak ada barang substitusinya, atau yang menggantikan yang mirip, close substitute. Kemudian yang ketiga, produsen memiliki kekuatan untuk menentukan harga, dan yang keempat adalah tidak ada pengusaha lain, maaf, tidak ada pengusaha lain yang bisa memasuki pasar karena ada hambatan berupa keunggulan perusahaan. Contohnya apa? Biasanya untuk pasar monopoli itu akan dikuasai oleh pemerintah karena akan menguasai hajat hidup orang banyak. Makanya kenapa pasar monopoli ini perusahaannya biasanya dikuasai oleh BUMN. Apa saja itu untuk pasar-pasar monopoli? Ya, contohnya adalah untuk benih dan pupuk. Apa saja? Ya, ada kalau untuk benih ada PT Sanghyang Sri dan PT Pertani. Kemudian ada kalau pupuk ada PT Pupuk Pusri. Nah, ini adalah contoh dari pasar monopoli, gitu ya. Jadi hanya ada satu penjual yang menguasai penawaran. Nah, sedangkan untuk pasar oligopoli terdapat beberapa penjual atau produsen yang menguasai pasar. Barang-barang yang diperjualbelikan dapat homogen, dapat pula berbeda corak. Di sini contohnya seperti air minum, aqua, air minum dalam kemasan ya, air minum dalam kemasan. Terdapat hambatan masuk yang cukup kuat bagi perusahaan di luar pasar untuk masuk ke dalam pasar. Satu di antaranya para oligopolis ini merupakan price leader, yaitu penjual yang memiliki pangsa pasar yang terbesar. Jadi, ada sedikit perbedaan antara monopoli dengan oligopoli. Pasar oligopoli ini juga adalah pasar perusahaan-perusahaan besar ya.
pasar monopoli dengan pasar oligopoli ini sama-sama pasar perusahaan besar dan itu biasanya dikuasai oleh PT-PT besar ataupun yang tergabung dalam BUMN. Nah, kalau untuk pasar monopoli di luar pertanian itu contohnya apa? Ada listrik, kemudian PT PLN ya, PT PLN untuk listrik, kemudian PT KAI untuk kereta api, kemudian PT Pertamina untuk bahan bakar, gitu ya, dan lain sebagainya. Biasanya untuk yang menguasai hajat hidup orang banyak itu akan dikuasai oleh negara atau pemerintah. Nah, dan ada juga beberapa yang pasar oligopoli. Jadi biasanya pemerintah akan menentukan beberapa perusahaan yang akan menjadi price leader atau yang menjadi eh, apa penyalur dari pemerintah, kepanjangan tangan dari pemerintah untuk menyalurkan produk-produk yang diatur oleh pemerintah gitu ya. Baik, di sini kita akan membahas sebenarnya kenapa ada pasar monopoli, karena itu ditetapkannya di undang-undang gitu ya. Jadi ada monopoli undang-undang. Jadi pemerintah mempertimbangkan apakah produk ini akan menguasai hajat hidup orang banyak. Kalau tadi kita contoh benih padi gitu ya. Ya benih padi kita makannya beras gitu ya. Makanan pokok orang Indonesia adalah beras. Jadi pemerintah perlu untuk melakukan monopoli terhadap benih padi tersebut. Tapi memang untuk beberapa jenis gitu ya, beberapa jenis dari padi sehingganya ada kemudian kebijakan subsidi dan sebagainya. Jadi di sini atas pertimbangan pemerintah, maka pemerintah memberikan hak kepada suatu perusahaan seperti PT SHS, Sanghyang Sri, dan PT Pertani. Kemudian yang kedua adalah biasanya kenapa dimonopoli? Karena ini adalah hasil pembinaan mutu. Hasil pembinaan mutu dan spesifikasi yang tidak dimiliki oleh perusahaan lain. Sehingga lama-kelamaan timbul kepercayaan masyarakat untuk selalu menggunakan perusahaan atau menggunakan produk tersebut gitu ya. Sehingga produk itu akan lama-lama menjadi monopoli. Itu air minum tadi kita taunya Aqua gitu ya, padahal itu adalah air minum dalam kemasan. Baik, yang ketiga adalah hasil cipta atau karya seseorang yang diberikan kepada suatu perusahaan untuk diproduksi, yang kita kenal dengan istilah hak paten atau hak cipta. Nah, untuk yang memiliki hak cipta, biasanya dia akan menjadi monopoli sebagai penentu atau leader gitu ya. Baik, yang keempat itu karena sumber daya alam. Jadi adanya pasar monopoli itu karena adanya perbedaan sumber daya alam yang menyebabkan suatu produk itu hanya dikuasai oleh perusahaan tertentu pada suatu daerah. Nah, kalau di sini contohnya ada timah, kemudian sebenarnya kalau di tempat lain gitu ya, atau di Sumbawa gitu ya, banyak sapi-sapi yang menghasilkan susu. Tapi ya perusahaannya itu hanya ada satu. Jadi mau nggak mau, dia akan terjadi monopoli gitu ya. Atau ada perusahaannya hanya satu di daerah itu sehingga eh, para produsen atau para konsumennya itu ya hanya menjual di perusahaan itu karena keterbatasan eh, daya simpan dari produk-produk pertanian sehingga harus segera dilakukan proses gitu ya. Nah, makanya ini adalah salah satu menjadi faktor penyebab gitu ya dari beberapa produk pertanian yang bisa menjadi monopoli atau monopsoni gitu ya. Kemudian yang kelima, modal yang besar. Jadi biasanya memang untuk pasar monopoli itu butuh modal yang besar yang mendukung suatu perusahaan untuk bisa lebih mengembangkan dan penguasaannya terhadap suatu bidang usaha.
Kenapa dia monopoli? Karena dia adalah leader ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini adalah contoh-contoh dari perusahaan pupuk ya. Ada yang sudah pernah ke sini? Bisa dilihat ini ada PT Pusri, kemudian PT Pupuk Kaltim, PT Pupuk, apa ini? Kujang, kemudian ini ada Petrokimia Gresik. Nah, jika dilihat di sini, wah, ini adalah perusahaan besar ya. Perusahaan besar, monopoli, dan oligopoli. Jadi dalam bidang pertanian, praktek monopoli ataupun oligopoli banyak ditemui pada subsistem agro-input, terutama untuk penyediaan pupuk dan benih. Nah, di sini kalau dilihat dari peta distribusi dan penjualan pupuk, itu memang yang menjadi leadernya adalah PT Pusri, ya. PT Pupuk Sriwijaya sebagai holding company dari seluruh BUMN pupuk yang ada di Indonesia. Sementara itu, untuk pupuk yang lainnya, PT yang lainnya ini sebagai oligopolinya, gitu ya. Jadi ini adalah oligopoli diketuai atau yang menjadi leader adalah PT Pupuk Pusri. Kemudian yang selanjutnya untuk struktur pasar pupuk itu sebenarnya termasuk dalam pasar oligopoli. Jadi dikuasai oleh beberapa penjual. Namun, jika para penjual ini mengadakan kerjasama satu sama lain, nah, kemudian mereka secara sembunyi-sembunyi atau secara terang-terangan melakukan penetapan harga, maka perilakunya disebut monopoli. Jadi, penetapan harga dari kerjasama yang mereka lakukan itu membuat pasarnya berubah menjadi pasar monopoli. Perilakunya berubah menjadi perilaku monopoli. Nah, pasar monopoli ini biasanya terkenal sebagai apa? Sebagai price maker. Dialah yang menentukan harga, gitu ya. Perbedaan pasar-pasar ini adalah perbedaan siapa sih yang menentukan harga, produsen atau konsumen, gitu. Kalau pada persaingan sempurna yang menentukan harga itu ya, Pak, boleh dong dikurangin gitu. Ah, nggak bisa Bu, ditambah gitu ya. Nah, itu adalah proses interaksi antara permintaan dan penawaran. Tapi untuk pasar monopoli ini tidak bisa ditawar, gitu ya. Pak, boleh dong kurang? Ah, ini sudah harganya seperti itu, sama seperti kita membeli BBM ya. Bisa nggak BBM turun gitu ya? Sekarang malah naik gitu ya. Nah, biasanya pasar monopoli ini terkenal cirinya sebagai price maker, maka penetapan harganya bisa jadi gitu ya, bisa jadi merugikan konsumen. Nah, ini untuk pola distribusinya yang sudah kita bahas di minggu lalu ya. Jadi ada dari lini 1 ke lini 2, setelah itu ke lini 3 dan ke lini 4, distributor, pengecer, dan kemudian petani. Nah, di sini untuk pasar benih. Nah, di sini ada beberapa ciri-ciri dari pasar benih, pangsa pasar benih unggul yang dikuasai oleh pemerintah itu disalurkan oleh PT Sanghyang Sri dan PT Pertani. Ini adalah perusahaannya ya, ini PT Sanghyang Sri, kemudian yang ini adalah PT Pertani. Nah, di sini dari segi kualitasnya, PT Sanghyang Sri atau SHS dan Pertani eh, mendistribusikan benih dalam bentuk SS atau benih pokok dan benih sebar. Kemudian tidak adanya hambatan keluar masuk pasar, informasi harga benih menurut jenis dan kualitas relatif mudah gitu ya. Nah, di sini ada pangsa produksi dari benih padi ya, terutama di sini memang dikuasai oleh PT SHS dan Pertani, kemudian sisanya baru penangkar swasta ataupun lokal. Nah, biasanya
petani ini sebagian besar menggunakan benih yang tidak berlabel, yang berasal dari hasil panen sebelumnya, pertukaran petani ataupun membeli dari pasar lokal. Hal ini dikarenakan benih bersubsidi itu tidak mencukupi atau masih kurang karena biasanya untuk petani padi itu melakukan penanamnya secara serempak gitu ya. Jadi kebutuhan benih itu mendesak sehingganya untuk petani yang tidak mendapatkan bantuan benih, ya mereka harus mencari benihnya sendiri gitu ya, sehingga banyak dari petani yang tidak menggunakan benih bersubsidi ataupun benih yang berlabel gitu ya. Jadi masih terbuka lebar ya untuk pangsa pasar dari benih. Kalau ada di desanya ada kelompok tani penangkar, kemudian kelompok tani yang membuat benih sendiri, itu bisa menjadi salah satu alternatif untuk penggunaan benih yang lebih baik mutunya ya. Baik, akan kita lanjutkan. Nah, di sini ada pasar monopolistik. Jadi di sini ada ciri-cirinya yaitu terdapat banyak penjual atau produsen yang berkecimpung di pasar. Banyak ya barang yang diperjualbelikan merupakan diferensiasi produk. Kemudian para penjual juga memiliki kekuatan monopoli atas barang produknya sendiri. Dan kemudian untuk memenangkan persaingan setiap penjual akan melakukan promosi gitu karena produknya ini hampir sama gitu ya. Untuk benih dan pupuk mereka juga akan melakukan banyak promosi dan iklan. Nah, biasanya untuk pupuk ini karena kebutuhannya juga mendesak, biasanya untuk padi ya terutama itu juga akan uh, menggunakan pupuk jenis lain gitu ya. Atau biasanya petani juga mencampur gitu ya, mencampur beberapa jenis pupuk dan bisa juga membuat sendiri berupa pupuk organik gitu ya. Nah, untuk pasar monopsoni di sini bisa kita lihat bahwa monopsoni adalah hanya ada satu pembeli gitu ya. Dan pembeli ini biasanya yang menentukan harga gitu. Jadi di sini ada banyak penjual, tetapi yang membeli itu hanya satu. Ya, mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini. Terima kasih atas uh, kerjasamanya dan sampai jumpa pada minggu depan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.